Kembali bersama saya Muhammad Agus Karim pada mata kuliah Elemen Mesin Dasar. Ini adalah modul keempat, segmen kedua, tentang teori kegagalan untuk material ulet. Teori kegagalan untuk material ulet itu biasanya ada tiga. Yang pertama adalah maksimum shear stress atau disebut juga dengan Tresca. Yang kedua adalah distortion energy atau von Mises. Dan yang ketiga adalah ductile column Moore. Ketiga-tiganya itu menggunakan batas tegangan yang diizinkan adalah nilai dari yield strength-nya. Oke, sekarang kita lihat perbandingan antara maksimum shear stress atau Tresca dan distortion energy atau von Mises. Kita bisa lihat bahwa kalau kita plotkan tegangannya, ini adalah maksimum principal, adalah minimum principalnya, dan garis yang solid, garis yang penuh, itu adalah kepunyaan dari distortion energy teori, dan garis yang putus-putus itu adalah kepunyaan dari maksimum shear stress teori. Batas tegangan yang diizinkan, keduanya sama-sama menggunakan yield strength. Untuk maksimum shear stress, itu nanti batas shear yield-nya itu adalah 0,5 dari yield strength. Sedangkan maksimum distortion energy, shear yield-nya itu adalah 0,577 dari yield strength. Nah, ini beda keduanya. Oke, kita lihat satu persatu sekarang. Yang pertama adalah teori tegangan geser maksimum. Teori ini memprediksi luluh akan terjadi saat tegangan geser maksimumnya lebih besar sama dengan tegangan geser luluhnya atau shear yield strength-nya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa nilai shear yield strength itu sama dengan setengah dari yield strength suatu material. Ya. Ini bisa diasumsikan kalau yield strength material tersebut tidak ada datanya. Oke. Ada tiga kemungkinan kasus seperti yang sudah dijelaskan pada segmen lingkaran Moore. Kasus yang pertama itu adalah saat prinsipal stresnya dua-duanya bernilai positif. Sigma A dan sigma B-nya positif. Kasus yang kedua itu satu positif, satu negatif. Dan kasus yang ketiga itu dua-duanya negatif. Nah, di segmen lingkaran Moore sudah dijelaskan bahwa kita bisa mencari nilai tegangan geser maksimum. Untuk kasus yang pertama, tegangan geser maksimum itu akan terjadi pada out of plane Moore circle, di mana besarnya itu akan sama dengan sigma A dibagi 2, karena dia adalah radius dari lingkaran yang berwarna biru itu. Sehingga berdasarkan teori tegangan geser maksimum, nilainya itu harus lebih kecil dari yield strength supaya kondisi tegangannya aman. Gitu ya. Oke. Untuk kasus yang kedua, tegangan geser maksimum itu akan terjadi pada in plane Moore circle. Ya, besarnya adalah sigma A dikurangi sigma B dibagi 2. Itu adalah tegangan geser maksimumnya. Untuk kasus yang ketiga, itu nilainya sama dengan sigma B dibagi 2. Berikutnya adalah teori energi distorsi atau von Mises. Teori ini memprediksi jika tegangan von Mises-nya itu lebih besar daripada tegangan yield, maka akan terjadi luluh. Gitu ya.
Nah, tegangan von Misesnya itu bisa dicari dari rumus ini. Ada sigma 1, sigma 2 kuadrat, ditambah sigma 2 dikurangi sigma 3 kuadrat, sigma 3 dikurangi sigma 1 kuadrat, dibagi 2, diakarkan. Oke. Nah, teori ini juga biasa disebut juga dengan von Mises-Henke, gitu ya. Atau teori shear energy, atau teori octahedral shear stress. Tegangan von Misesnya tadi sudah diberikan rumusnya, atau untuk kasus 3 dimensi kita bisa menggunakan rumus ini. Ya. Nah, kalau kita bandingkan nilai shear yield-nya itu berdasarkan teori distortion energy itu nilainya adalah 0,577 dari yield strength suatu material. Berikutnya adalah teori Coulomb. Beberapa segmen yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa material itu ada yang uneven material, yaitu nilai hasil uji tarik dan uji tekannya berbeda. Jadi teori Coulomb itu digunakan untuk material yang memiliki sifat uneven, gitu ya. Dan tegangan geser luluhnya itu diberikan oleh rumus ini. Jadi ada tegangan yield saat tarik, yield saat kompresi dibagi dengan yield tarik ditambah yield kompresi. Oke, ada 3 kasus juga. Kasus yang pertama itu dua-duanya positif, maka kondisi yield itu akan terjadi saat sigma A-nya lebih besar sama dengan sigma yield saat tension. Kasus yang kedua, satu positif, satu negatif. Kondisi akan luluh itu saat sigma A dibagi sigma yield tension dikurangi sigma B dibagi sigma yield compression itu harus lebih besar sama dengan 1. Kondisi ketiga, saat dua-duanya negatif, maka sigma B kurang dari sigma yield compression itu akan terjadi luluh. Ini adalah akhir dari segmen kedua modul keempat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada segmen berikutnya.